Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Gimana nih kabarnya selama pandemi COVID-19? Bapak berharap kita semuanya sekadar sehat, ya, tidak ada yang terkena COVID. Ya, sebelum kita memulai dan melanjutkan materi pembelajaran kita di pertemuan yang pertama ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, buat anak-anak Bapak, karena Bapak baru pertama kali masuk sama kalian, jadi ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi buat anak-anak Bapak semua yang kelas 10 dan sekarang menjadi kelas 11, Bapak mengucapkan selamat datang di kelas 11 RPL. Nah, Bapak ini kan baru pertama bertatap muka sama kalian walaupun ini masih daring. Nah, jadi Bapak mau memperkenalkan diri karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tidak sayang. Oke. Baiklah, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Ya, ini biodata diri Bapak. Nama Bapak adalah Martin Silalahi, sarjana komputer. Alamat Bapak di Jalan Tanjung Balai, Sunggal Kanan. Alumni STM Pelita Nusantara 2014. Status saya masih single. Dan WA-nya di 0813 9774 4593. Jadi kalau misalnya para anak-anak Bapak mau bertanya sesuatu, boleh langsung ke WA Bapak yang ada tertera di slide ini. Nah, pemrograman berorientasi objek. Dan kompetensi dasarnya itu yang pertama memahami konsep pemrograman berorientasi objek, dan indikatornya itu konsep pemrograman berorientasi objek. Tujuan pembelajarannya memiliki kompetensi untuk memahami paradigma pemrograman berorientasi objek, mengidentifikasikan aplikasi yang menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek, dan menginstalasi bahasa pemrograman berorientasi objek. Kita akan mempelajari konsep pemrograman berorientasi objek. Apa sih itu konsep pemrograman berorientasi objek? Nah, kita harus tahu dulu apa itu paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman itu akan terbagi lagi menjadi apa itu paradigma, apa itu program komputer, dan apa itu pemrograman. Paradigma itu adalah sudut pandang tertentu yang digunakan terhadap suatu problem, realitas, keadaan, dan sebagainya. Nah, paradigma membatasi dan mengkondisikan jalan berpikir seseorang, mengarahkan terhadap beberapa atribut dan mengabaikan atribut lainnya. Nah, program komputer atau sering kali disingkat sebagai program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Dan pemrograman itu adalah suatu seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu. Nah, sehingga menjadi suatu program komputer. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Nanti kita bisa membedakan apa sih itu pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, pemrograman prosedural itu adalah dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Nah, paradigma ini didasari oleh sekelompok tempat penyimpanan atau yang dinamakan dengan memori, yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data. Nah, kemudian algoritma plus struktur data itu sama dengan program. Nah, contoh bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma prosedural atau imperatif adalah bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, bahasa pemrograman BASIC, bahasa pemrograman Pascal, Fortran, dan C atau C++. Ini adalah mendukung kegiatan daripada pemrograman prosedural itu sendiri. Nah, kelebihan daripada prosedural, pemrograman prosedural maksud Bapak adalah yang pertama, Bapak mengambil 3. Yang pertama, memiliki algoritma pemecahan dalam permasalahan. Yang kedua, dalam penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, program hanya terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur perulangan. Selanjutnya, kekurangan daripada prosedural, pemrograman prosedural ada 2, Bapak ambil. Yang pertama, program cukup sulit untuk proses perawatan, dan yang kedua, fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan.
Jadi anak-anak Bapak sudah tahu ya, dapat membedakan apa itu daripada kelebihan pemrograman prosedural dan kekurangan daripada pemrograman prosedural. Selanjutnya kita akan membahas masalah pemrograman berorientasi objek atau kita singkat dengan PBO. Nah, pemrograman berorientasi objek itu merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek, di mana semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus di dalam kelas atau objek-objek. Selanjutnya berikut adalah bahasa pemrograman yang mendukung OOP atau Object Oriented Program, atau dalam bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Antara lain yaitu yang pertama adalah Java, yang kedua adalah C++, yang ketiga adalah Pascal, yang keempat adalah Visual Basic.NET, yang kelima adalah PHP, dan yang keenam adalah C#. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa sih kelebihan daripada pemrograman berorientasi objek dan apa kekurangan daripada pemrograman berorientasi objek itu sendiri. Bapak di sini mengambil ada 3 daripada kelebihan pemrograman berorientasi objek dan ada 2 kekurangan daripada pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, kelebihan daripada pemrograman berorientasi objek yaitu yang pertama adalah menggunakan sebuah kelas cukup sekali dan tidak perlu ditulis berkali-kali. Dan yang kedua, dapat menambahkan fitur pada kelas tanpa mengedit kelas yang awalnya. Dan yang ketiga, menggunakan objek tanpa harus tahu teknis yang ada di dalamnya. Nah, itu ada 3 kelebihan daripada pemrograman berorientasi objek. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa kelemahan daripada pemrograman berorientasi objek. Di sini Bapak mengambil 2. Yang pertama, memiliki memori yang lebih besar dibandingkan dengan pemrograman terstruktur. Dan yang kedua, mudah mengembalikan kode sehingga algoritma yang digunakan pun sulit untuk disembunyikan dan mudah dibajak. Oke anak-anak Bapak, sekian dulu materi yang Bapak sampaikan mengenai konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk pertemuan yang pertama kita sudahi sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan yang kedua bersama dengan Bapak Martin Silalahi. Sebelum kita mengakhiri daripada media belajar online kita, ada baiknya kita berdoa penutup terlebih dahulu supaya di dalam menjalankan aktivitas setelah belajar daring ini kita boleh dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang kedua.